Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita akan sama-sama membahas secara sekilas mengenai Daud Kim. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang memperoleh informasi mengenai beliau ini. Beliau ini mengaku sebelumnya adalah beragama Katolik, tetapi sekarang sudah menjadi mualaf atau sudah menganut agama Islam. Tetapi akhir-akhir ini beliau ini menjadi bahan perbincangan di media sosial. Dan karena itu langsung saja kita dengarkan secara sekilas dalam cuplikan video berikut ini. The apology I posted before was very wrong. I confess, even after I became a Muslim, I did a lot of bad things. I drank alcohol and went to a club and hang out with girls. And even when I went abroad, such as Turkey or Indonesia, I did that too. Nah, jadi setelah terdesak dan terbongkar, akhirnya Daud Kim mengaku kalau dia memang memanfaatkan Islam sebagai pendongkrak popularitasnya. Dan dia memang cari uang dengan memanfaatkan Islam. Also as a YouTuber, I consider profits and fun more than Islamic consideration. Also, I preferred making more interesting contents than studying Islam. Nah, jadi dalam hal ini saya nggak tertarik sama sekali untuk menghakimi seorang Daud Kim. Karena saya rasa kita semua juga orang berdosa dan kita juga bukan kudus-kudus banget ya. Tetapi Daud Kim harus belajar dari kesalahan ini, dan jika dia merasa bahwa Islam bisa menolongnya untuk insyaf, ya silahkan jadilah seorang muslim yang insyaf dan baik. Tapi jangan memanfaatkan agama demi popularitas pribadi, bahkan berlaku munafik. Nah, jadi teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Yang pertama, agama memang bisa bikin orang itu buta. Dan hal inilah yang terjadi dengan banyak sekali netizen yang membela Daud secara membabi buta. Dari kasus ini, semoga kita yang jadi netizen pun harus bijaksana ya. Jangan sampai kita mengidolakan seseorang itu berlebihan, bahkan sampai jadi ilah. Ambil apa yang baik, yang buruk jangan. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini adalah cuplikan video singkat. Kalau teman-teman mau menonton video fullnya, nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi. Nah teman-teman sekalian, yang mau saya sampaikan dalam bagian ini, walaupun hal seperti ini bukan sesuatu yang sangat baru, karena kita pun menemukan di Indonesia mengenai orang-orang yang kemudian menjadi mualaf dan kemudian mereka ini suka sekali membicarakan tentang agama Kristen. Misalnya selain daripada Daud Kim ini yang juga kemudian kebohongannya terbongkar dan ia mengakui sendiri bahwa sebenarnya dia ini tidak sungguh-sungguh untuk mempelajari agama yang sudah dianutnya sekarang ini, tetapi lebih kepada mencari keuntungan. Nah teman-teman sekalian, saya juga tidak mau menghakimi, ini adalah urusan pribadinya sendiri, tetapi dari sini kita belajar sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa kita patut pun berwaspada dan tidak boleh kemudian dengan gampang mempercayai orang-orang yang mengaku adalah berpindah agama atau apapun itulah. Pokoknya yang paling pentingnya adalah kita bersikap waspada teman-teman. Nah teman-teman sekalian, di Indonesia sendiri mengenai kisah dari seorang mualaf ini juga sangat banyak dibahas karena pernyataan-pernyataan mereka yang sangat wow. Misalnya seperti yang sudah saya bahas tadi siang, seseorang yang mengaku mantan pendeta Pentakosta dan ia mengklaim bahwa aliran Pentakosta adalah aliran yang paling kritis dalam aliran teologi. Nah selain daripada itu teman-teman, misalnya Ustadz Stephen Indah Wibowo, sebagaimana teman-teman bisa memperhatikan di screen, orang ini juga banyak sekali dibahas karena pernyataannya yang bahkan dalam konteks yang satu dengan konteks yang lain sangat berbeda. Misalnya beliau ini pernah mengklaim mantan frater, tetapi di situasi yang lain beliau ini juga mengklaim ia adalah mantan pater. Bahkan ia juga berani mengklaim bahwa ibunya adalah salah satu orang yang membawa gereja Tiberias ke Indonesia. Padahal kita tahu semua bahwa yang mendirikan gereja Tiberias itu adalah Pak Pendeta Pariaji. Gereja Tiberias itu tidak berasal dari negara manapun karena memang didirikan oleh orang Indonesia. Artinya gereja Tiberias itu berasalnya di Indonesia. Kemudian teman-teman, beberapa waktu yang lalu, nah ini juga sempat viral karena beliau ini mengaku adalah anak dari kardinal. Padahal kita semua tahu bahwa kardinal sendiri itu tidak menikah. Nah kemudian ini juga sudah banyak sekali dibahas. Ini adalah contoh-contoh mualaf yang kemudian pernyataannya banyak sekali dibahas. Kemudian beberapa hari yang lalu, ini video yang kemudian banyak dibahas ini adalah mengenai seseorang yang mengaku sekolah di International Missionary School, di mana itu dia sekolahnya di Papua Nugini, dan beliau mengklaim bahwa di sana untuk level sarjana disebutnya adalah seorang doktor. Nah teman-teman, ini hanya contoh-contoh saja. Kemudian
Ini juga beberapa waktu yang lalu, seorang yang mengaku menjadi seorang mualaf karena di dalam agama Kristen tidak ada akhlak. Nah, ini teman-teman hanya beberapa orang saja, bahkan yang paling fenomenal beberapa waktu yang lalu itu adalah Ustadz Yahya Waloni, kemudian juga Ustadz Bangun Samudra, dan beberapa mualaf lainnya. Nah, teman-teman, pada intinya, akhir-akhir ini kita menemukan bahwa banyak sekali orang-orang yang kemudian mengklaim mereka punya posisi selama menjadi atau berstatus orang Kristen. Tetapi pada faktanya setelah ditelusuri, banyak dari pernyataan orang-orang ini justru bertolak belakang dengan fakta. Dan karena itu teman-teman, pada akhirnya saya tidak mengajak teman-teman untuk menghakimi orang-orang seperti ini, tetapi ini mendorong kita untuk sungguh-sungguh mempelajari keimanan kita, supaya pada akhirnya kita tidak sekedar menjadi Kristen yang hanya sekedar Kristen dalam status KTP, tetapi kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar mengalami Tuhan dalam kehidupan kita semua. Sebab itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus adalah hubungan pribadi dengannya.